Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi tentang surah Al-Kautsar. Para pemirsa yang saya hormati, surah Al-Kautsar ini termasuk surah Makkiyah yang artinya diturunkan di kota Makkah. Al-Kautsar dalam segi bahasa mempunyai arti nikmat yang banyak. Dan ada pula yang mengartikan bahwa Al-Kautsar adalah nama suatu telaga, yaitu telaga Al-Kautsar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih dalamnya, marilah kita mengkaji surah Al-Kautsar baik dalam segi cara membacanya, mengartikannya, memahami isi kandungannya, dan mengambil hikmah di dalam surah Al-Kautsar ini. Untuk itu, marilah kita mulai saja dan selamat untuk mengkaji surah Al-Kautsar. Para pemirsa yang budiman, sekarang marilah kita membaca surah Al-Kautsar dari ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sekarang kita teliti satu persatu cara membacanya. Inna, ya. Ketika kita mengucapkan ini harus mendengung lamanya 2 ketuk. Karena di sini ada hukum bacaan gunnah. Sebabnya apa? Ada nun bertasydid yang kayak sisir namanya tasydid, ya. Ketika nun bertasydid di mana saja, maka harus kita baca gunnah, artinya mendengung lamanya 2 ketuk. Ya, 2 ketuk. Kemudian di sini ada alif jatuh setelah fathah. Terus bertemu dengan hamzah, ya. Alif yang di fathah, alif yang hidup, baik di harokat fathah, kasrah atau dhammah, itu disebut dengan hamzah, ya. Jadi kalau ada alif hidup disebut dengan hamzah. Jika ada huruf mat, yaitu alif jatuh setelah fathah bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau lain kata, maka wajib dibaca mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa? Mad jaiz itu boleh dibaca 5 ketuk atau minimal 2 ketuk, ya. Kalau menurut Imam Asim
riwayat Hafs itu dibaca 5 ketuk. Jadi 5 ketuk ya. Jadi bacanya inna a'tainakal kautsar. Nah, sekarang di sini dibaca panjang 2 ketuk karena harokatnya berdiri. Kemudian kautsar, ro-nya ini dibaca tafkhim karena ro disukun karena waqaf jatuh setelah fathah. Ya. Saur, tebal. Nggak cukup dibaca kal kautsar, salah. Harus kal kautsar. Nah, gitu ya. Kita ulang. Inna a'tainakal kautsar. Kita lanjutkan. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, di sini li-nya pendek ya. Nggak boleh dibaca fasholli li rabbika, salah. Harus fasholli li rabbika wanhar, gitu ya. Kemudian li rabb, ro tafkhim, li rabbika wanhar, wanha. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ha. Maka wajib dibaca izhar. Izhar artinya jelas. Wanhar. Nggak boleh dibaca samar. Wanhar, salah. Atau dilama-lamakan. Wanhar, salah. Ya. Harus jelas dan tidak boleh lama-lama. Wanhar. Nah, gitu. Kemudian ro sukun jatuh setelah fathah dibaca tafkhim, tebal ya. Haur. Enggak boleh dibaca wanhar, kurang ya. Harus wanhaur ya. Tebal. Kemudian kita lanjutkan inna. Nah, di sini ada nun lagi yang bertasydid, maka harus dibaca apa? Gunnah. Lamanya 2 ketuk. Inna ya. In itu lamanya 2 ketuk mendengung. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sya ini adalah shin besar. Ya, bacanya sya. Harus kita bedakan antara shin besar dengan shin kecil. Gak boleh dibaca inna sani'aka, salah. Harus inna syani'aka ya, sya ya, shin besar. Inna syani'aka huwal abtar. Di sini ada huruf ba yang disukun ya, sukunnya asli berarti harus dibaca qalqalah sughra, harus memantul. Ya. Mantul. Enggak boleh dibaca huwal abtar, salah. Enggak ada pantulannya sama sekali. Harus mantul ya. Walaupun sedikit harus mantul. Ya. Huwal abtar ya. Qalqalah sughra, pantulannya kecil. Ya, tidak terlalu kuat. Huwal abtar. Ya, tar. Ro-nya karena diwakafkan sehingga ro-nya disukun, jatuh setelah fathah. Maka dibaca tafkhim, tebal ro-nya ya. Tar. Enggak cukup dibaca huwal abtar, salah. Huwal abtar, salah. Harus huwal abtar. Ya, tar. Ya, gitu ya. Sekarang mari kita artikan. Inna sesungguhnya kami. A'tainaka telah memberimu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Secara keseluruhan, sesungguhnya kami. Nah, kalau di sini Allah menggunakan kata kami, maka Allah melibatkan makhluknya yang lain, melibatkan para malaikat ya. Terutama malaikat Mikail yang bertugas membagikan rizki dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Kalau di sini Allah menyebutkan ya, Nabi Muhammad yang dimaksud, tapi secara umumnya maka
kita semua telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik manusia mau jin, semuanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak. Ya. Nikmat Allah ini sangat banyak sekali. Ya. Dalam sebuah ayat dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena begitu banyaknya. Ya. Baru satu aja ya, satu nikmat mata saja. Ini fungsinya sudah luar biasa. Ya. Kita bisa melihat tulisan, kita bisa membaca, kita bisa melihat keindahan. Ya. Kemudian kita bisa melihat orang lain dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dengan mata. Kita bisa membedakan orang sedih, orang menangis, orang ya senang. Kita bisa menggunakan mata. Ya. Nikmatnya luar biasa, banyak sekali kegunaannya. Baru mata itu ya. Belum telinga, hidung, mulut, kedua tangan, kedua kaki, kemudian otak yang ada di kepala kita. Belum lagi nikmat udara ya yang di luar tubuh kita. Ya, baru di dalam tubuh kita aja ini sudah luar biasa ya. Organ-organ dalam seperti hati, jantung, paru-paru, ya, ginjal. Oh, luar biasa, itu nikmat yang luar biasa. Apalagi yang di luar, udara, ya, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, buah-buahan. Subhanallah, kita nggak akan bisa menghitungnya. Baru hewan, ikan aja, macamnya sudah ribuan macam ikan. Ya, belum burung, ya, belum hewan-hewan darat yang lainnya. Ya. Subhanallah, macamnya buah-buahan, wah ribuan, nggak bisa menghitung kita. Ya. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Maka ayat berikutnya apa? Bagaimana cara mensyukurinya? Di antaranya nih ada dua perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan berkorbanlah. Ya. Mendirikan sholat 5 waktu. Ya. Allah memerintahkan mendirikan sholat 5 waktu. Ya. Sholat 5 waktu. Tunaikan, dirikanlah, laksanakanlah dalam sehari semalam. Ya. Sholat 5 waktu. Terus menerus. Hanya karena Tuhanmu, bukan karena yang lain. Ya. Bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ingin dihormati, bukan karena ingin mendapat hadiah, bukan ingin dinaikkan jabatannya, bukan. Tapi sholatlah ya karena Tuhanmu, hanya karena Allah. Ya. Dan berkorbanlah ya. Ketika di hari raya Idul Adha ya, kita disunnahkan untuk berkorban ya. Kalau kita mampu ya haruslah berkorban ya. Nanti dagingnya kita bagi-bagikan kepada fakir miskin ya. Kasihan mereka ya jarang makan daging ya, biar gizinya itu bertambah, sehat semuanya ya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kurbannya pun karena Allah, jangan karena yang lain. Jangan karena ingin dipuji, wah ini orang kaya, dermawan. Jangan, tapi karena Allah, semata-mata karena Allah. Ya, gitu. Ini perintah Allah yang ada di dalam surat Al-Kautsar ini. 2, yaitu mendirikan sholat 5 waktu dan berkorban jika mampu. Kemudian ayat berikutnya, Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu karena Allah, sudah berkorban karena Allah ya, maka kalau masih ada orang yang membenci kamu, orang yang membenci kamu itu dialah yang terputus dari rahmat Allah, terputus dari kasih sayang Allah ya.
Jangan sampai ya, na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai terputus dari rahmat Allah. Karena apa, anak-anak? Karena orang yang terputus dari rahmat Allah itu sudah ya sulit untuk mendapatkan harapan. Ya, karena orang yang masuk surga itu bukan karena amalnya, ya, bukan murni karena amalnya, tapi itu adalah karena rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi Muhammad pun masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh membenci orang lain, nggak boleh iri dan dengki, ya. Karena iri dan dengki, benci kepada orang lain, itu dapat menghapus pahala amal kita. Ya. Kalau kita tuh iri dan dengki, ya, atau hasad istilahnya itu, ya, iri dan dengki kepada orang lain, itu seperti api yang membakar pahala amal kita. Seperti api membakar kayu bakar. Cepat habisnya. Maka kita tidak boleh membenci orang lain, tidak boleh iri dengki, nggak boleh. Ya, kita harus saling sayang menyayangi, ya, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, gitu ya. Nah, semoga kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang bisa saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai. Ya. Itu anak-anak, ya. Kemudian kita nanti ya harus hafal surat Al-Kautsar, harus hafal artinya, harus memahaminya, harus paham, ya. Kemudian cobalah kita ya berlatih untuk menulis nanti, ya. Menulis surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, ya. Ditulis yang bagus, ya. Harus kita tingkatkan tulisannya, semakin hari semakin bagus, ya. Pahalanya besar. Orang yang baca Al-Quran itu satu huruf aja 10 kebaikan. Tinggal mengalihkan, ya. Satu ayat ini udah berapa huruf? Dikalikan 10. Nah, apalagi kita mau menulisnya dengan baik. Kemudian nanti kalau ada orang yang baca, maka kita akan mendapatkan bagian, ya. Kalau ada orang 10 yang membaca, semakin banyak orang yang membaca, kita semakin banyak mendapatkan bagian pahala. Itu ya. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.